Hai Future People, perkenalkan saya Nurul Dwi Purwanti, salah satu dosen pengampu di mata kuliah Future Skills. Mata kuliah yang saya ampu adalah Future Leader and Organization. Saya bersama Dr. Nur Hadi Susanto. Untuk mata kuliah Future Leader and Organization, kita punya tema besar, Becoming Future Leader to Lead Sustainable Business, Social, and Environments. Dan untuk topik besar ini, kami bekerja sama dengan mitra kolaborator. Ada 13 mitra di sini. Nanti teman-teman bisa mendengarkan langsung dari mereka bagaimana mereka menjelaskan tentang spesifik tema-tema terkait dengan topik besar tadi untuk menjadi future leader yang bisa memimpin di sustainable business, kemudian juga social dan environment. Nah, kita mulai ya tanya-tanya dengan para mitra kolaborator yang sudah siap untuk menjelaskan ke kita semua di sini, oke? Sudah ada Mbak Casey Sembiring, beliau adalah Presiden Director untuk ISEX. Nah, kami punya pertanyaan untuk ISEX dan nanti Mbak Casey Sembiring akan bisa menjawab dengan sangat lancar dengan bahasa Inggris. Bagaimana sih cara untuk memasuki komunitas global dan juga menjadi global leader itu bagaimana tips-tipsnya, bagaimana caranya? Hi, young leader. This is Cassie, the representative of ISEC. So we're really excited to join the program of Future Skill from Universitas Gadjah Mada, and then we cannot really wait to meeting all of you. And then many of you asking why and how we really need to join a global community to become a global leader. And I think this program is definitely one of the main answer on how you can join like global community, and one of them is ISEC, and then from that you will start your journey as a global leader for the very first step of it. So I hope that you enjoy the overall program that you've been choosing, and then I'll see you in the classes. Thank you. Thank you so much Mbak Casey. Sudah clear dari ISEC bagaimana tips-tipsnya untuk menjadi komunitas global dan juga berusaha untuk mempersiapkan diri menjadi global leader. Nah, selanjutnya ada Mbak Gita Syahrani dari CAAI, Chevening Alumni Association of Indonesia. Nah, kita punya pertanyaan nih Mbak Gita, bagaimana sih keterampilan-keterampilan dasar kepemimpinan atau kebutuhan-kebutuhan apa saja sih menurut CCI yang bisa dipersiapkan untuk para mahasiswa supaya bisa menjadi transformational leader di masa yang akan datang? Bisa kasih tips nggak Mbak? Oke, silahkan Mbak. Kami membuka satu kelas yang mengajarkan tentang future leadership untuk Indonesia. Skill dasar yang harus dimiliki oleh para pemimpin Indonesia masa depan, mulai dari mengenali diri sendiri, bagaimana menemukan potensi diri untuk bisa memecahkan berbagai tantangan yang akan dihadapi Indonesia. Kemudian diikuti dengan skill critical thinking yang mulai dari memecahkan akar permasalahan, kemudian merancang solusi yang tepat sasaran. Seorang pemimpin yang transformasional juga harus inovatif dalam merangkul kelompok kepentingan supaya dia mendapatkan lebih banyak lagi dukungan agar solusinya bisa diimplementasikan dengan baik. Mudah-mudahan kamu jadi salah satu pemimpin Indonesia masa yang akan datang. Sampai bertemu di kelas berikutnya. Dari Mbak Gita dan juga Mbak Casey tadi kita sudah dapat nih bayangan bagaimana sih future leader kemudian menjadi bagian dari komunitas global leader. Nah, karena di sini sudah ada dari ID Next Leader, ada Mas Vero Veriska. Saya mau tanya lebih lanjut nih, setelah kriteria-kriteria tadi bagaimana sih cara membangun karakter future leaders yang peduli untuk konteks sosial dan lingkungan? Silahkan Mas, bisa dipaparkan di sini dan dijelaskan gimana untuk menjadi future leader, karakternya yang seperti apa yang dibutuhkan, cara membangunnya juga seperti apa. Pemimpin masa depan adalah orang-orang yang peduli, yang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tetapi juga memikirkan bagaimana membuat kehidupan orang lain menjadi lebih baik. Bersama ID Next Leader dan juga kelas Future Skill UGM, kita berusaha untuk menciptakan pemimpin masa depan dengan cara yang scalable, menggunakan teknologi, sehingga setiap anak bangsa bisa mengakses konten-konten development leadership yang di-deliver oleh orang-orang terbaik di bidangnya. Jadi harapannya kelas ini menjadi kelas yang berguna untuk kita semua dan kita menjadi orang yang bisa memajukan Indonesia menuju negara maju. Terima kasih banyak Mas Aulia. Sekarang saya sudah ditemani dengan salah satu bagian dari PR Institute. Saya ingin tanya bagaimana sih
sebagai seorang leader itu kita bisa menguasai strategi-strategi komunikasi dalam marketing khususnya, karena sebagai leader di masa depan otomatis kita butuh banyak skill. Nah, khusus untuk strategi kunci dalam komunikasi pemasaran itu apa saja nih Mas? Silahkan Mas Pujok bisa sharing ke kita semua di sini. Ada beberapa hal yang perlu diinformasikan dalam hal ini. Yang pertama adalah bagaimanakah secara intens Anda menjalin hubungan dengan konsumen Anda, baik itu melalui face to face, baik itu melalui media cetak, ataupun melalui internet. Hal ini saling kait-mengkait karena bisa mengembangkan kemampuan dan juga fungsi komunikasi pemasaran itu jauh lebih luas lagi. Lantas yang kedua adalah lebih fokus pada konten dari komunikasi pemasaran, di mana yang pertama adalah mencoba menginformasikan produk maupun jasa yang kita miliki kepada publik. Lantas yang kedua adalah mengenalkan image atau boleh dikatakan branding dari perusahaan yang kita miliki. Dan yang ketiga adalah bisa menjual produk secara cepat dan juga tepat. Itu adalah merupakan kunci praktis bagaimana cara kita untuk bisa mengembangkan komunikasi pemasaran di era digital saat ini. Oke, terima kasih untuk tips-tipsnya dari PR Institute. Nah, sekarang sudah ada juga founder dari Rumah Millennials yang siap berbagi ke future people di sini bagaimana untuk membangun dan mengembangkan skill kepemimpinan khususnya dalam organisasi. Jadi ini lanjutan ya, kalau tadi kita berbicara banyak tentang skill komunikasi, kemudian skill kepemimpinan dalam level individu, kalau dalam organisasi itu yang dibutuhkan seperti apa. Silahkan Mas Taufan, saya beri waktu dan tempatnya untuk menjawab. Teman-teman, saya Taufan Akbari, mewakili keluarga besar dari Rumah Millennials. Kalau bicara tentang bagaimana mengembangkan skill kepemimpinan dalam organisasi atau perusahaan, satu hal adalah dengan menjadi teladan. Bagaimana kita bersikap aktif dan proaktif bisa membuat sesuatu itu lebih cepat, lebih mudah, lebih kuat, ya. Kita mengakselerasi, menggerakkan, mengadakan sesuatu yang belum ada menjadi ada, dan tentunya membawa transformasi dari titik yang satu ke titik yang lain. Tentunya agar lebih baik dari kondisi sebelumnya. Dan ini butuh partisipasi aktif, baik dari pengikut, pemimpin, sehingga bisa menghadapi situasi yang dihadapi. Karena kita dalam era uncertainty, segala sesuatu nggak pasti, jadi bagaimana pemimpin dan pengikut terus berkembang, belajar, menerima perbedaan, mengakomodir hal-hal lain yang mungkin bisa memicu banyak konflik. Sehingga hadir kedewasaan intelektual, kedewasaan emosional, dan kedewasaan sosial dalam organisasi. Disitulah peran pemimpin bisa menggerakkan agar organisasi lebih baik lagi. Oke, jadi kita sudah punya ya tadi tips-tipsnya, skill kepemimpinan, kemudian juga bagaimana berkomunikasi, baik itu di level individu dan juga di level organisasi. Nah, kita beranjak ke salah satu mitra kita di sini, ini salah satu mitra kolaborator kita yang peminatnya paling banyak di kelas Future Leader and Organization, ada dari Excel Axiata Future Leaders. Ini di sini yang akan berbicara pada kita semua hari ini ada Mbak Tri Wahyuningsih. Kita minta ya bareng-bareng untuk tipsnya, soft skill seperti apa sih yang paling dibutuhkan untuk menjadi future leader tapi versi Excel Axiata. Apa yang berbeda dari skill-skill kepemimpinan yang tadi sudah diberikan oleh beberapa mitra yang lain. Nah, tipe untuk Excel Axiata itu seperti apa sih? Jadi silahkan Mbak Tri bisa dijawab. Jika kita mengacu kepada hasil research World Economic Forum, ada 4 tipe top skill yang akan dibutuhkan hingga tahun 2025 nanti. Yang pertama, problem solving, tentang bagaimana kita menggunakan analytical thinking untuk menyelesaikan masalah yang kita hadapi. Yang kedua, self-management, tentang bagaimana kita bisa menjadi individu yang resilient, fleksibel, tapi juga punya daya juang. Yang ketiga, working with people, tentang bagaimana kita bisa bekerja sama dengan orang lain. Skill ini akan sangat dibutuhkan apapun pekerjaan kita nantinya. Dan yang keempat, technology use. Bagaimana kita bisa adaptif, memanfaatkan teknologi untuk kebutuhan kita. Kalau kita lihat dari 4 tipe ini, 3 diantaranya adalah soft skill. Ini menunjukkan soft skill akan sangat berperan signifikan dalam menentukan kesuksesan dan percepatan karir kita semua ke depannya. Itu juga mengapa Excel Axiata melalui Excel Axiata Future Leaders sangat concern tentang bagaimana soft skill anak-anak muda Indonesia dapat maju dan dapat bersaing tidak hanya lokal, namun juga secara global. Oke, kita semua sudah tangkap semua ya dari Excel Axiata. Nah, kemudian kita beralih lagi ke mitra kolaborator kita lainnya, ada Inmira, yang paling terkenal dengan semboyan Green Leadership.
Untuk mengulik lebih lanjut, di sini sudah ada Mas Aryo Wiryawan, ini CEO dari Inmira. Kita mau tanya nih, Mas Aryo, bagaimana sih cara menyiapkan khususnya ekosistem untuk tumbuh di lingkungan organisasi? Bagaimana kita bisa menjadi bagian dari ekosistem tersebut? Apa sih bedanya untuk bergabung di ekosistem yang temanya green leadership? Ada nggak tips-tipsnya dari Mas Aryo? Silahkan Mas Aryo. Untuk menyiapkan ekosistem untuk tumbuh di lingkungan organisasi, yang pertama kita perlu mempersiapkan seluruh komponen organisasi untuk memiliki komitmen yang sama untuk tumbuh, dari pucuk pimpinan perusahaan sampai dengan seluruh komponen perusahaan. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan sebuah lingkungan dan fasilitas yang cocok untuk pertumbuhan. Misalnya apa? Bisa jadi kita melakukan banyak pelatihan-pelatihan untuk pengembangan SDM, kita bisa mempersiapkan banyak sarana untuk belajar seperti perpustakaan dan lain-lain. Dan saya pikir dua hal itu adalah merupakan sebuah fondasi yang sangat penting untuk tumbuh bersama. Oke, terima kasih banyak Mas Aryo. Dan makasih ya untuk sudah menunggu lama. Ini di sini sudah ada dari Climate Reality Project Indonesia, ada banyak future people di sini yang mau share ke kalian semua tentang bagaimana meningkatkan peran pemuda untuk lebih peduli pada climate crisis. Dan ini adalah cerita langsung dari para future leader sebelumnya yang sudah bergabung. Jadi silahkan untuk share langsung mengenai bagaimana peran pemuda untuk lebih peduli pada climate crisis. Dengan bikin acara-acara yang menarik dan juga bikin konten-konten informatif tentang iklim tapi dengan cara populer. Dengan berpikir bersama, merencanakan bersama, dan bertindak bersama. Kalau dari anak mudanya itu harus banyak cari tahu, banyak bergaul, banyak baca. Tapi kalau untuk dari praktisinya harus bisa mengkomunikasikan isu climate crisis ini in the simplest way. Dengan semakin baiknya informasi, platform dan kegiatan kolaborasi bersama. Selain itu di era digitalisasi ini, dengan baiknya informasi kita bisa mengurangi bersama krisis iklim. Mulailah dengan menerapkan kebiasaan Go Green secara pribadi terlebih dahulu. Baru kita menyebarkan pesan sesuai dengan fakta data yang nyata untuk meningkatkan kepedulian. Pemuda adalah penyongsong masa depan, tapi masa depan itu sendiri akan terwujud kalau misalnya ada iklim yang baik. Jadi, bantu iklim juga ya. Nah, kita tadi udah dengarkan bareng-bareng dari sharing bagaimana untuk lebih peduli pada climate crisis. Semoga ini bisa tambah manfaat, tambah bekal buat kalian lagi untuk berkecimpung nantinya di dunia green leadership. Oke? Dan ada dari Urban Institute di sini sudah ada Mas Arjuna Sinaga. Mas Arjuna ini co-founder dari Urban Institute. Kita mau tanya nih Mas Sinaga, gimana sih kunci untuk leader itu supaya mampu berperan khususnya dalam hal people empowerment? Karena di Urban Institute sini kan juga banyak concern terhadap people empowerment. Jadi silahkan Mas Sinaga bisa kasih tips untuk yang ada di sini semua. Hal-hal yang menjadi kunci dalam perkuliahan ini adalah pertama fokus, kedua komunikasi, dan ketiga adalah ketangkasan dan keluasan. Fokus dalam mencapai target bersama, memastikan komunikasi yang jelas, langsung, dan efisien, dan juga ketajaman dalam melihat perubahan atau disrupsi dalam rangka mempertahankan kelincahan dan keluasan dalam berproses. Kesempatan yang bagus sekali bagi kita bersama dan bagi saya untuk bersama-sama belajar berproses sampai bertemu pada acara perkuliahan. Terima kasih. Ya, itu tadi sudah kita dengar bareng-bareng juga ya jawaban dari Mas Sinaga. Berlanjut lagi ya. Ya, di sini sudah ada Mbak Jenny Veronica dari Indica Foundation. Mbak Jenny, kami mau tanya nih, bagaimana sih untuk membangun kemudian juga mengembangkan kapasitas diri untuk menjadi seorang problem solver? Jadi karena sekarang kan kita hidup di dunia yang penuh tantangan dan juga banyak masalah. Apa sih jadi satu tips supaya bisa menjadi seorang yang punya kapasitas problem solver? Silahkan Mbak Jenny. Ada 3 kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi problem solver yang baik. 1. Kerendahan hati bahwa tidak semua hal kita ketahui dan kita bisa saja salah. 2. Rasa ingin tahu dan selalu penasaran.
sehingga kita terbuka dengan kemungkinan-kemungkinan. 3. Empati mendengarkan orang lain dan mengobservasi sekitar. 3 hal ini yang akan dilatih di kelas Becoming a Problem Solver. Kamu akan dilatih meningkatkan social emotional skill dan kemampuan berpikir kritis sebelum menjadi konsultan memecahkan masalah. Thank you so much Mbak Jenny untuk sharingnya dari Indica Foundation. Sekarang kita langsung ya, berhubung di sini sudah ada dari Socrates, Social Creative Economy Society. Di sini ada foundernya langsung, ada Mas Lili Setiawan. Kita minta Mas Lili untuk menjelaskan bagaimana sih untuk tipsnya gitu ya, secara singkat saja, briefly untuk menjadi future leader ala Socrates. Peta bisnis sudah pasti selalu berubah, apalagi di saat era pandemi global COVID seperti saat ini. Sementara, kedua komponen utama sebagai pemimpin, yaitu visi yang jelas dan kemampuan eksekusi yang tepat, tetap merupakan hal yang mutlak dimiliki. Oleh karena itu dibutuhkan penyesuaian pendekatan baru dalam menghadapi era yang baru ini. Socrates akan membagikan pendekatan baru tersebut dalam diskusi di kelas Future Skills Visipol UGM. Sampai jumpa. Terima kasih banyak Mas Lili. Kita jadi belajar nih tentang bagaimana menjadi future leader ala Socrates. Tapi baru singkat ya, baru detail, baru brief. Untuk lebih lengkapnya, detailnya, pastikan semuanya ambil mata kuliah ini, pasti akan bisa dapat jawabannya secara detail. Nah, kemudian ada juga di sini, sudah siap di sini untuk membagikan sedikit saja tips bagaimana sih menjadi future leader ala Urban Asia gitu ya. Di sini sudah ada Presiden Director dari Urban Asia, Mas Iqbal. Silahkan nih Mas Iqbal bisa menjelaskan secara singkat cara untuk memulai membangun kolaborasi pada ekosistem di Urban Asia ini seperti apa sih gitu. Saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk membangun bisnis yang berkelanjutan. Yaitu yang pertama adalah ekosistem atau end-to-end bisnis, membuat diversifikasi bisnis atau usaha-usaha lain yang berhubungan dan berfungsi menjadi support dari main bisnis yang dapat memberikan reaksi saling menguntungkan untuk masing-masing bisnis tersebut. Yang kedua, mudah beradaptasi, dapat menyesuaikan dan selalu beradaptasi dan berinovasi dengan melihat behavior user, customer, ataupun pelanggan. Dan yang terakhir adalah good corporate governance, yang mana dalam memanage suatu usaha diperlukan tata kelola usaha yang baik. Berikut sedikit gambaran dari kegiatan atau program di Future Skills UGM di kelas Future Leader Business 101 How to Create Sustainable Business. Sampai ketemu di kelas ya guys. Thank you so much Mas Iqbal. Kita dapetin nih tips dari Urban Asia. Dan selanjutnya sudah ada mitra terakhir kita, last but not least, ada dari Indonesia Creative City Network ICCN. Di sini sudah ada Mas Fadrul Rahman sebagai director dari ICCN. Boleh dong Mas Fadrul untuk membagikan di sini bagaimana sih tips untuk memulai menyiapkan diri menjadi seorang leader, khususnya agile leader yang responsif terhadap berbagai perubahan zaman di era saat ini, new normal saat ini. Silahkan untuk Mas Fadrul Rahman. Bagaimana sih sebenarnya peran kepemimpinan dan juga organisasi di masa yang akan datang? Mata kuliah ini mendatangkan berbagai praktisi yang akan menjelaskan cara-cara kreatif dalam kita menghadapi berbagai tantangan di masa yang akan datang. Tujuannya agar para mahasiswa bisa menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang tangkas, adaptif, dan juga inovatif, sehingga mampu menjadi kreator solusi untuk berbagai tantangan yang hadir di masa yang akan datang. Thank you so much Mas Fadrul Rahman menutup jawaban-jawaban dari mitra kolaborator di mata kuliah Future Leader and Organization. Jadi semua future people di sini sudah mendengar semua dari mitra-mitra kami. Intinya bahwa nanti untuk menjadi seorang future leader banyak sekali skill-skills yang dibutuhkan, banyak sekali upaya-upaya yang perlu memang ditambah supaya bisa lebih
kuat untuk menjadi seorang future leaders. Jadi bagaimana untuk menjadi future leaders dalam memimpin bisnis, kemudian juga di bidang sosial dan juga di bidang lingkungan secara sustainable, ada banyak-banyak faktor kunci, ada banyak-banyak strategi khusus, dan harapannya mata kuliah Future Leader and Organization ini bisa membantu teman-teman semua memfasilitasi memperoleh ilmu-ilmu langsung dari para praktisi dan juga para leader yang sudah berhasil di bidangnya. Jadi diharapkan future people bisa dapat manfaat langsung dan juga belajar langsung dari sumbernya. Terima kasih sudah mengikuti bincang-bincang dengan mitra kolaborator Future Leaders and Organizations. Saya Nurul Dwi Purwanti, pamit undur diri. Terima kasih.